Mau tanya Musa, Yesus bisa saja menyembuhkan orang buta dengan hanya cara lain. Apakah ada maksud Yesus menyembuhkan orang buta tersebut dengan ludah dan mengaduk-adukin tanah gitu ya, dan membasuh dirinya di kolam Siloam yang artinya diutus. Sekali lagi Kamsia Musa. Oke. Ini konteksnya di dalam Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskan kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Oke? Nah, kalau kita dengar khotbah saya minggu lalu, sebenarnya jawaban ini, pertanyaan ini sudah bisa menjawab. Ya, saya akan pergunakan apa yang saya khotbahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Penjelasannya demikian. Tuhan Yesus memiliki banyak cara untuk menyembuhkan orang sakit. Sekalipun sakit yang sama, Tuhan Yesus tidak selamanya mempergunakan cara yang sama untuk menyembuhkan. Hal yang sama juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Dengan demikian Tuhan Yesus tidak mau kita belajar caranya tertentu untuk menyembuhkan, tetapi melalui kuasa Yesus itulah penyembuhan terjadi. Ya, jadi ingat, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, orang yang sama, kusta sama, buta sama, tapi caranya berbeda-beda. Itu loh. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita belajar bukan dengan caranya, tetapi apa? Kuasanya. Oke? Namun hal yang patut kita juga perhatikan adalah ketaatan dan berkat Tuhan senantiasa berjalan seiring. Ada seseorang yang taat terlebih dahulu, mereka diberkati, sama seperti tadi. Ya, ketika disuruh pergi ke kolam Siloam, dia taat pergi, baru dia sembuh. Sama seperti Naaman, pergi mandi di Sungai Yordan, pergi dulu, baru sembuh. Oke? Sama seperti orang buta ini. Namun ada juga orang yang diberkati terlebih dahulu agar dia taat. Artinya apa? Dia diberkati, disembuhkan dulu, baru memberitahu kepada dia. Ya, sama seperti orang kusta dalam Markus 1 ayat 40-45. Ini khotbah minggu lalu ya. Yang disembuhkan terlebih dahulu dan memberikan perintah untuk ditaati. Yakni apa? Jangan memberitahu kepada siapapun juga. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan dan ketaatan itu selalu berjalan seiring. Kadang-kadang Tuhan memberikan berkat dulu, baru menyuruh kita taat melakukannya. Tapi juga kadang-kadang Tuhan ingin melihat kita taat melakukannya, berkat Tuhan tercurah bagi kita. Oleh sebab itu, berkat Tuhan dan ketaatan adalah dua hal yang berjalan seiring. Oke?